Liturgi Natal tahun 2021. Sabtu Kliwon 25 Desember 2021 dengan tema Natalitas dalam Kerapuhan. Pada mulanya adalah cinta Allah yang merajut semesta, cinta yang membentuk simfoni dalam alunan kedamaian di dunia. Semua tercipta karena cintanya. Semua terpelihara dalam kasihnya. Semua berjalan pada alurnya sebagai mestinya. Semua hidup dalam hangat rengkuhannya. Cinta hadir dalam terang sang surya, lewat titik embun yang perlahan menguap. Lewat tunas muda yang tumbuh dan mekarnya pucuk bunga. Lewat kicauan burung dalam hempasan gelombang, juga lewat lahirnya anak manusia sebagai tanda kasihnya pada kita. Patutlah kita angkat suara puji Dia karena karya cintanya bagi semesta. Sambutlah dan sembahlah, berhimpun dan bersukaria. Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 109, bait pertama, kedua, dan ke-8. Hai mari berhimpun. Kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup ini patah, hilang, hancur akan mewarnai tiap langkah yang ditempuh. Namun ada pengharapan dalam setiap kerapuhan yang ada. Yang sia-sia akan jadi makna, yang patah akan menumbuhkan tunas baru, dan yang hilang akan digantikan oleh kehidupan baru. Kita rapuh, namun kasih penuh Allah merengkuh dalam kelahiran Yesus. Dalam harmoni yang indah, Sang Pencipta di semesta ciptaan tersemai penuh cinta, sampai akhirnya keberdosaan menjatuhkan kita dari kasih-Nya. Hanya ada kerapuhan dan kesedihan, semua cinta terasa menghilang. Kecewa menghampiri, marah tak jarang ditemui, sakit hati tak sanggup dihindari, hingga akhirnya luka selalu setia menemani. Hidup terasa dipenuhi dengan kecewa dan iri hati, terombang-ambing oleh hantaman dosa, gentar menghadap rasa takut. Tanpa sadar, luka dalam diri melahirkan luka bagi yang lain. Kehendak hati menjadi pandu dalam berucap dan berujar, Tuhanku ampunilah. Lidah kami bagai pedang, bagi sesama dan dendam sering menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menolak banyak orang, tidak menyesatkan kasih bagi mereka. Ya Tuhan, ampunilah. Dan kini kami menghadap-Mu, Sang Maha Kasih, mengaku setiap kelemahan dan kerapuhan yang ada, tiap kecewa dan rasa takut, bersalah penuh pada ampunan kasih-Mu untuk menyatakan pemulihan bagi hati kami yang remuk. Ya Tuhanku, ampunilah.
Bersama-sama kita akan mendengar sabda Tuhan pada hari Natal, hari yang sangat bersukacita kali ini. Terlebih dahulu kita berdoa, saya hantarkan. Natalmu menjadi kekuatan, Natalmu menjadi pengharapan, Natalmu menjadi sukacita bagi kami, maka berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersama-sama akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul firman yang telah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang demikian sabda Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada, kami sama dengan Majelis dan Jemaat GKJ Karangnongko mengucapkan selamat Natal dan kiranya damai Natal ada pada kita semua. Dan bersama-sama kali ini kita akan berbicara tentang firman yang telah menjadi daging dalam tema besar Natalitas dalam kerapuhan. Pertanyaannya, kenapa ia mau menjadi daging? Kenapa ia tidak memilih menjadi manusia super seperti Superman, seperti Iron Man, ataupun seperti yang lain, atau Wonder Woman? Daging, ia bisa luka, bisa tersayat, bisa sobek, dan bisa berdarah, bisa sakit, bahkan bisa terkena penyakit, bahkan penyakit yang susah untuk sembuh, bahkan kematian itu sendiri. Kenapa ia tidak memilih menjadi kebal, dikdaya, sakti, punya kekuatan super dan tidak bisa mati? Kenapa bisa seperti ini? Inilah perenungan yang harus kita lakukan di dalam Natal ini, supaya Natal ini makin bermakna. Kalau boleh saya mengatakan, kenapa ia memilih menjadi daging? Karena ia mau menjadi sahabat manusia. Ia mau turut dan merasakan penderitaan dan sakit yang dirasakan oleh manusia, supaya kita semua tahu bahwa ia pernah mengalaminya, ia pernah merasakannya, dan ia pernah berada di dalam rasa sakit itu. Ia tidak pura-pura. Ia tahu artinya apa itu sakit. Ia tahu apa artinya kehilangan. Kalau lebih lanjut, kita menjadi sahabat akan menjadi percuma kalau kita tidak pernah tahu dan tidak pernah merasakan artinya sakit atau artinya kehilangan bagi sahabat yang menderita sakit, bagi sahabat yang pernah kehilangan seseorang.
bagi sahabat yang pernah patah hati. Jadi apa artinya kita menjadi sahabat bagi mereka yang patah hati kalau kita tidak pernah patah hati? Ini adalah sahabat semu, sahabat yang hanya untuk mencari pelampiasan, bersenang-senang, nunggu madang geden, nunggu ngopi kapan, dan sebagainya. Sahabat yang tidak peduli atau pura-pura peduli dan hanya mencari keuntungan. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi dia menaruh kasih di setiap waktu, kasihnya ia taruh di setiap waktu, setiap saat, bahkan ia mau menjadi saudara. Saudara itu artinya bukan hanya turut merasakan tetapi juga turut menanggung kesukaran yang dialami oleh sahabatnya. Natal adalah persahabatan dan persaudaraan yang berbagi dengan tulus dan penuh cinta kasih. Natal adalah tindakan nyata cinta kasih, bukan egosentris keakuan atau demi sebuah kepentingan dan keuntungan tertentu. Natal adalah totalitas pengabdian dan pengorbanan demi sebuah kebajikan dunia, bukan mencari keselamatan diri sendiri. Ia yang dalam kemuliaannya mau dengan totalitas hidup dalam kesederhanaan, lahir di sebuah kandang bersama dengan para gembala dan juga binatang ternak yang ada di sana, bersama dengan Maria yang tertekan oleh karena dia hamil ketika belum menikah. Natal adalah sebuah kesadaran diri bahwa kita rapuh, lemah, kurang dan penuh dengan cacat. Bukan ego akan kuasa, pengaruh dan pemaksaan kehendak. Natal adalah kerelaan dan kerendahan hati menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Lalu, bagaimana Natal menurut saudara-saudara? Amin. Kita masuk pada saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Di dalam Natal ini masih banyak yang mengalami goncangan jiwa. Goncangan karena bencana, goncangan karena perekonomian, goncangan karena ditinggal dan kehilangan. Natal adalah kehadiranmu bersama-sama dengan mereka yang kehilangan, mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Bahkan dalam kekurangan Maria dan Yusuf terpaksa melahirkan engkau di sebuah kandang dan menaruhmu di sebuah kotak tempat makan hewan. Ada keterpaksaan tetapi juga simbol sebuah kerapuhan bahwa engkau mau diletakkan, bahkan engkau dengan diam, dengan nyaman, tidak rewel, tidak nangis, berada dalam lampin dan tertidur di kotak makan itu. Betapa kerapuan itu menjadi simbol engkau rela bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami dan engkau setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami sakit, Engkau ada dan merasakan sakit itu. Ketika kami kehilangan, Engkau ada dan merasakan kehilangan itu. Ketika hancur hati kami, ketika kami patah hati, ketika kami mengalami berbagai hal yang sangat buruk, penderitaan dan susahnya hidup, Engkau juga bersama-sama dengan kami, merasakan dan berbagi itu semua. Terima kasih atas kerapuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam Natal ini. Kiranya ini menjadi
penolong bagi kami untuk tetap teguh, tegar, memasuki tahun 2022 yang akan datang. Sama dengan diri kami, sahabat-sahabat kami, orang tua kami, keluarga kami, jemaat kami, dan masyarakat kami, dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita diberi waktu oleh Tuhan untuk mengumpulkan sebagian berkat yang kita terima dari Tuhan. Ada yang menyebar harta, tetapi selalu berkelebihan. Ada yang hemat luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat, ia akan diberi berkat. Dan siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti sungai yang memberi kehidupan dan mengairi kegersangan jiwa, yang membawa hidup kepada hakikat penciptaan dan memakai segala berkat bagi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita haturkan persembahan ini dalam doa saya hantarkan. Bapa yang di surga, syukur kami panjatkan kepadamu melalui pujian, doa, tindakan yang baik, hidup yang tidak bersungut-sungut, dan persembahan, baik persembahan khusus, Natal, ataupun persembahan yang lain. Terimalah ya Tuhan. Ajarilah kami untuk menghargai kehidupan dengan tekun bekerja, saling menghargai dan menghormati sesama, dan juga berbagi-bagi mereka yang tertindas, menerima ketidakadilan, tidak berdaya, bukan hanya uang dan perhatian, tetapi juga dukungan dan pembelaan bagi mereka dengan tidak hanya diam dan berdoa tanpa berbuat apapun. Tolonglah kami untuk saling bertolong-tolongan karena kekurangan,
kerapuan kami sebagai manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa bersama doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia karena Kristus sudah datang ke dalam dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi daging, Terpujilah Tuhan, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidup kita untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Amin. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran anginan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku.
gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu. Derita ria bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua roda hidupmu, pendambaan imanmu, di perjamuan abadi Bapa sudah menanti. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber